Jadi tuh Lanjut. bahan ini gue tuh ini agak agak risih gitu sama media mainstream yang nyajiin berita itu mulu. Maksudnya eh kita tuh dicekokin sama media mainstream beritanya yang negatif mulu. Kayak misalkan jumlah orang yang terjangkit corona, terus jumlah korban yang meninggal berapa, terus yang positif berapa, yang negatif berapa, gitu-gitu mulu gitu loh. Terus kalau nggak soal corona, paling tentang PSBB. Terus gue juga pernah baca tweet kalau nggak berita kalau nggak salah. Jadi tuh ada satu orang, orang itu punya salah satu keluarganya, jadi lagi sakit kan, dibawa ke dokter dong, diperiksa. Padahal riwayat penyakitnya itu adalah jantung. Tapi si salah satu keluarganya itu malah dimasukin ke pengobatan yang ranahnya corona. Nah, jadi gimana ya? Apa-apa sekarang malah semua disamaratakan gitu loh. Padahal penyakit nggak cuma corona. Bahkan orang yang nggak kena corona pun dianggap kena corona. Padahal latar belakang penyakit orang itu kan nggak semuanya corona kan. Nah, menurut lu gimana nih tentang si media mainstream ini? Bagaimana sikap kita sebagai anak muda menghadapi hal tersebut? Apalagi lu tahu sendiri kan, uh, kayak misalkan orang tua atau keluarga kita itu kan sensi banget tuh sama berita-berita yang kayak gitu, alias gampang termakan. Nah, gimana tuh peran kita sebagai anak muda, anjas anak muda, untuk menghadapi hal itu? Menurut lu gimana? Iya, anak muda mulu yang ditanya ya, kesian banget anak tua. Karena kan kasihan banget anak tua. Kapan-kapan kita undang orang tua ya, biar kita nanyanya ke anak Ngomongin tua. anak tua. Ya gimana ya, kalau ngomongin media, ya dari dulu tau lah, media kerjaannya ya bikin masalah gitu. Maksud gue bikin masalah dalam artian ya pasti menimbulkan banyak pro dan kontra. Mau itu media ngasih berita bagus, mau itu media ngasih berita jelek, pasti jadi masalah gitu. Karena sudut pandang orang kan beda-beda ya. Nah, terlebih lagi di masa-masa sekarang yang lagi pandemi kayak gini, terus juga banyak orang panik segala macam. Ya ada yang pasti ada pro kontranya juga ya. Jadi ya baiknya media ngasih info kayak yang kena berapa, yang meninggal berapa, yang sembuh berapa, itu ada baiknya di mana kita bisa memantau perkembangan dari penyebaran corona ya kan. Syukur-syukur kita bisa doain juga yang sembuh makin banyak, yang kena makin sedikit ya kan. Yang meninggal pun kalau bisa malah nggak ada gitu. Nah, terlepas dari pro-nya ya pasti ada kontranya juga, yang mana orang jadi panik, orang jadi kepikiran, orang jadi kayak apa-apa khawatir gitu kan, sakit dikit khawatir, pas Benar-benar. udah dikasih tahu gejalanya dari WHO kan kayak demam, sesak nafas dan sebagainya, orang bukannya kayak jaga-jaga tapi malah panik gitu loh, kayak demam dikit kayaknya gue corona nih, batuk dikit ya Allah gue corona gitu kan, kayak terus Bener-bener. kalau enggak ya kan jadi panik gitu loh. Apa masyarakat jadi panik, harusnya kan dengan adanya himbauan seperti itu kan ya udah nih gitu kan, bisa-bisa jaga kesehatan, makan yang benar, kira-kira kalau batuk-batuk ya jangan minum es ya kan, kalau kalau sesak nafas ya jangan begadang, jangan tidur apa ya, tidur ibaratnya istirahatnya harus cukup lah gitu. Sekarang kan kayak gitu, kayak misalkan nanti ngerinya ketika lagi misalkan nih lagi udah corona selesai nih insya Allah gitu kan, terus tiba-tiba Hmm. lagi nongkrong terus batuk, tiba-tiba wah corona lu ya, nah ini kan bahaya juga nanti, kayak ini yang apa ya, hal-hal seperti ini yang jadi kepanikan bakal takutnya nanti jadi kayak social distancingnya itu malah jadi berkelanjutan ke orang-orang karena saking takutnya dengan orang-orang yang batuk atau orang-orang yang sakit. Nah jadi manusia juga
jadi takut gitu loh ketika nanti dia sakit atau ada orang sakit di sekitarnya, bukannya kita bantuin tapi kita malah menghindar gitu loh. Wah, nih sakit nih, takutnya gini gini gini. Nah, bukannya kita bantu, malah kita tinggalin gitu kan. Kan kayak banyak tuh di TV-TV kemarin yang ada orang tergelepak di jalan, ternyata belum makan berapa hari, ternyata punya sakit jantung atau apa, padahal ini bukan corona gitu. Ini jeleknya di situ ya. Ya yang pasti semua hal juga ada pro dan kontranya gitu. Nah, kita sebagai anak muda pasti lebih memilih lah gitu. Maksudnya memilih dalam artian ketika ada banyak informasi, ada banyak berita, ya ambil aja, ambil. Nah, dipilih dalam artian dipilih nih mana yang kira-kira bagus buat kita gitu. Kayak oh ada yang kena, ada yang meninggal, ada yang sembuh. Ya udah kita ambil. Oh yang sembuhnya makin banyak. Ya udah gitu aja, yang kita ambil yang sembuhnya aja udah. Yang kenanya, yang meninggalnya udah biarin gitu. Atau mungkin kita bersimpati kayak ada kejadian-kejadian di jalan kayak yang tadi gue ceritain, ya wah nih kasihannya gini gini gini, mungkin dia bisa nge-share nge-share beritanya itu ke media-media lain kayak Instagram, ke Facebook atau ke Twitter. Jadi di situ dengan caption kayak kita ini harus lebih apa ya, lebih bersimpati kepada orang-orang, jangan sampai takut dengan orang yang sakit gitu. Maksudnya ya bisa disebarkan lah, kan media juga cepet, sekali klik langsung mendunia gitu kan, beritanya kemana-mana, itu udah pasti gitu. Nah kan kalau sekarang juga hoax disebar, berita-berita nggak bagus disebar, ya udah ya makin amburadul. Nah ya kita sebagai anak muda yang otaknya masih fresh gitu ya, iya kalau punya, kalau enggak ya nggak tahu gitu kan. Nah Iya, eh, iya. Lanjut. Kalau selagi nggak masih punya nggak fresh ya tahu. harusnya, iya kan kita selagi masih fresh, masih muda gitu kan, masih bagus ya, kita masih bisa harusnya kita lebih paham lah bagaimana cara memilih dan memisah-misahkan gitu loh, untuk ya untuk kita sendiri, untuk keluarga dan untuk orang-orang sekitar. Ya kayak gitu sih selebihnya. Ya asal jangan apa ya, lagi kayak gini terus bikin berita-berita yang makin gak bener. Nah terus juga ya kayak kemarin lah tuh yang konten-konten prank-prank apa tuh namanya, ngasih sembako itu, wah itu Wah sih itu parah kacau banget sih, sih itu itu. malah bikin orang-orang jadi, nah iya makanya itu sih buat pembelajaran aja ya, tidak sepenuhnya ya namanya otak manusia ya ketika mereka bekerja keras. Berarti kalau kalau gue simpul tergantung, balik lagi ke mindset kita ya. Bagaimana cara kita melihat apa yang kita dapat, terus pola pikir kita gimana, terus ya intinya semuanya balik lagi ke mindset kita. Nanti bagaimana hasil-hasil yang didapat dari mindset kita cerna, terus kita hasilin berupa tindakan gitu. Kayak yang lu tadi bilang, eh gunanya sosmed jangan kita gunain untuk yang negatif terus. Misalnya di setiap postingan kita selalu ngingetin di akhir kalimatnya untuk selalu jaga jarak, terus selalu jaga kesehatan, cuci tangan dan lain-lain. Gak melulu tentang yang oh di sini ada yang meninggal segini segini segini. Awas hati-hati. Itu kan malah bikin orang panik ya. Gue sih mau ngasih catatan aja ya, kenapa dari tadi gue selalu mengutamakan mindset, karena ya Tuhan sudah ngasih kita otak gitu loh. Semua orang punya otak, cuma tergantung orangnya punya isinya apa enggak kan gitu. Ketika punya isi, ketika otaknya ada isinya juga, apakah isinya itu bagus atau enggak? Karena otak itu kan pikiran, mindset itu kan kita bangun ya, kita build, yang mana cara berpikir itu menentukan bagaimana kita bertindak gitu. Makanya kenapa gue menekankan bagaimana kita apa ya, bukan mendidik sih, kayak membangun mindset yang bagus, karena ya semua yang kita pikirkan itu juga berlaku untuk nanti ketika kedepannya bagaimana kita bertindak gitu. Misalkan kita mikirnya yang jelek-jelek, pasti tindakan kita juga jelek gitu. Kalau kita mikir yang bagus-bagus, pasti tindakan kita juga bagus gitu. Karena otak itu kan yang merangsang semua, yang menyalurkan semua apa ya, ibaratnya pergerakan kita gitu di tubuh, ya secara otomatis cara berpikir kita harus bagus juga gitu. Maka kalau kita udah pintar memilih, memilah dan memisah-misahkan yang bagus ya itu anak-anak muda yang seharusnya harusnya kayak gini, dia bisa memilih gitu kan.
yang mana berita yang bagus, yang mana aksi yang bagus, ketika dia mau bikin konten mana konten yang bagus, yang dia harus pikirin ya gimana caranya apa yang gua keluarkan ini bisa diambil dan bermanfaat untuk orang lain gitu. Karena kita bikin apapun, apa yang kita keluarkan itu sama orang bisa diambil. Cuma jadi manfaat nggak buat mereka gitu. Ya kan kayak yang kemarin aja tuh bikin konten prank sembako. Semua orang bisa ngambil, wah nih orang bikin prank sembako, ada manfaatnya nggak ada. Kan gitu. Ya intinya kita harus berpikir lebih bagus lagi, lebih jernih lagi ya. Dengan dibarengin dengan aksi yang seimbang gitu. Nah, kalau untuk sekarang kan mungkin banyak orang yang nanya gimana caranya kita mau beraksi segala macam. Nggak usah langsung turun tangan, langsung turun ke jalan, nggak usah. Kalian punya media gitu kan. Gunakan media kalian sebaik mungkin. Share yang baik-baik gitu. Ketika ada pemberitaan yang keliru, ya kan langsung tuh bisa kita share lagi, kita share ulang. Ternyata kayak gini, kayak gini, kayak gini gitu kan. Kayak ada orang yang jatuh di jalan, ternyata bukan corona, atau mungkin karena hanya kelelahan kerja, atau hanya kecapean. Kan kayak gitu. Kalau sekarang kan orang ketika udah dikasih tahu sama WHO apa namanya ciri-ciri orang kena corona begini begini begini, ketika dia ketemu dengan orang yang begitu langsung wah ini orang corona. Nah, itu kan nggak boleh kayak gitu, nggak bagus gitu. Oh, parah sih itu. Iya, jadi takutnya social distancing ini Berkelanjutan. jangan. Nah, iya, jadi berkepanjangan. Iya bagus social distancing, bagus, tapi jangan mendistancingkan diri kalian dengan orang lain gitu. Kalau social distancing kan bahasa ini ya, bahasa sosial ya, maksudnya karena ada corona ini kita harus social distancing, dalam artian kita harus menjaga jarak, tapi jangan sampai nanti ke depannya kita mendistancingkan diri gitu sama orang lain. Jadi kita nih yang menjauhkan diri dari orang lain gitu. Bukan insecure ya, beda ya, sama insecure beda gitu. Karena iya sama lebih tepatnya ini bukan sih gitu. Kita jangan sampai mengurangi empati kita, simpati kita, respect kita terhadap orang lain cuman karena orang tersebut kena corona. Justru ya yang kayak lu bilang tadi, ketika orang tersebut kena corona kita harus bantu, meskipun emang sih harus jaga jarak beberapa meter, tapi seenggaknya kita masih punya simpati, empati kayak gitu. Nah, harus lah. Sekarang gini deh, kalau lagi-lagi nih ya gue ngomongin mindset nih, coba kita ubah pikirannya seperti ini. Innalillahi ya, jangan sampai gitu. Kita mikirnya gini aja, kalau ada orang yang kena corona, entah tetangga kita atau teman kita atau orang lain yang nggak kita kenal, terus tiba-tiba kita ngejat, ih kena corona, ih gitu kan, kayak kasihan banget gitu segala macam. Akhirnya ketika dia sembuh, jangan deket-deket lo sama gue gitu, jangan gini. Nah, kalian posisikan diri saja dia yang kena corona itu sebagai kita gitu. Jadi ketika mikir kalau nanti kita nggak bantu dia, ketika nanti gue kesusahan, dia nggak bakal bantu kita gitu. Karena ya tadi kalau misalkan hal ini diteruskan gitu, mindset seperti ini diteruskan, kayak ini yang kena corona harus dijauhin gitu kan, nggak boleh deket-deket segala macam. Sampai-sampai kan kemarin tuh kita lihat yang jenazah corona aja ditolak gitu kan. Nah ini nih udah keterlaluan gitu. Mana kemanusiaannya? Ini mana kemanusiaannya? Udah sering teriak ham, tapi kemanusiaan aja nggak punya. Ini kan jenazah, dia kena penyakit, masa ya nggak diperbolehkan gitu? Kan nggak lucu men, dia udah meninggal bro, dia udah meninggal. Masa ya menularkan ke mayat-mayat yang lain? Kan nggak mungkin tuh mayat kabur untuk menjauhin mayat yang itu. Iya. Kan nggak mungkin. Yang meninggal dia, yang nguburin juga kan udah ada petugasnya gitu kan, dia udah berpakaian lengkap segala macam. Ya orang-orang sekitar situ cukup ngasih izin, ya udah gitu, jangan dideketin. Kan udah dikasih aturan juga kalau ada jenazah corona yang boleh nggak boleh kan tuh dikunjungin, nggak boleh dilayat segala macam, kan nggak boleh tuh, cukup doain aja dari jauh. Kalau sampai ditolak gini kan dipertanyakan kemanusiaannya. Mungkin dia manusia, tapi bisa jadi dalamnya bukan, kan gitu. Karena sudah termakan oleh isu-isu yang mana corona ini berbahaya. Memang berbahaya, patut diwaspadai, tapi tadi kemanusiaan harus tetap dijaga gitu. Sama ini sih gue pengen nambahin, mungkin harusnya tadi gue nambahin ya, kayak kita harusnya tuh mulai dari diri kita sendiri dulu gitu aja gak sih? Maksudnya udahlah lu gak harus punya peran yang besar kok, tapi lu mulai aja dari diri lu sendiri, dari keluarga lu.
Misalkan lu ingetin untuk selalu cuci tangan, terus kayak lu bilang tadi punya konten, punya sosmed ya dimanfaatin untuk bikin konten yang positif biar followers lu tuh kena imbasnya gitu. Maksudnya jadi berdampak positif juga. Terus yang gue tuh yang anjir yang ini orang kena corona malah dicengin, malah dikata-katain, malah dijauhin, itu gue gila, gue sakit hati anjir. Bahkan kan di berita juga pernah kan diberitain kayak gitu, maksudnya ada kan isu-isu lu batuk sedikit dianggap corona. Maksud gue jangan kayak gitulah, maksudnya jangan membuat orang tersebut malah semakin down karena hal-hal yang dilontarkan orang lain tuh belum tentu bener gitu. Kayak lu batuk sedikit dianggap corona, lu panas sedikit corona, suhu di atas 36 dianggap corona. Gila gue bilang, sekejam itu loh gitu orang-orang sekarang. Mungkin termakan akan isu kali ya, isu-isu yang ditebar oleh lingkungan sekitarnya atau media atau yang lain-lain gitu ya. Nah, ini sebenarnya ya kalau terlepas dari masalah isu berita negatif segala macam sih, itu balik ke diri masing-masing gimana cara dia berpandang sama mengolah berita tersebut. Cuma poinnya itu kalau yang gue ambil ya dari pandemi ini, di mana masa-masa seperti ini tuh kemanusiaan kita diuji. Kemanusiaan kita diuji banget ini. Ketika kita ngelihat sesuatu, ya kita udah tahu nih gejala-gejalanya, kita udah tahu ada yang kena corona segala macam nih, kemanusiaan kita diuji nih. Sekarang juga ekonomi juga lagi nggak stabil, lagi hancur banget ini. Di dunia pun juga gitu, nggak cuma di Indonesia doang ya. Semua kayak usaha-usaha, perusahaan, terus tempat kerja segala macam, kayak mal-mal juga semua udah tutup dan ya mereka mau bagaimana gitu kan. Sampai tadi pagi gue ngeliat berita ribuan buruh meminta paksa untuk THR-nya dibayar full gitu tanpa memperhatikan social distancing. Nah ini dalam artian kemanusiaan kita diuji. Mana nih orang-orang yang punya rezeki lebih? Mana nih artis-artis yang biasanya pamer-pamer saldo ATM? Mana nih orang-orang yang ibaratnya sering bikin konten-konten sedekah gitu kan, yang bikin konten-konten ngasih duit segala macem lalu dikontenkan, itu nggak ada masalah, nggak ada salahnya, serius. Mungkin banyak orang yang berpendapat kayak, lu ngasih sedekah masa diliatin kamera, masa sih disebar-sebar gitu kan. Ini kan kita menebar kebaikan. Kalau semua sedekah diem-diem, kita mana tahu gitu. Kita mana tahu bagaimana caranya bersedekah. Kan tidak semua orang tahu cara bersedekah. Kita semua juga nggak tahu bagaimana cara memberikan ke orang lain. Bagaimana cara kita juga nggak tahu orang-orang seperti apa sih yang harus kita kasih gitu kan. Nah, di sini nih kemanusiaan kita diuji. Apakah semua orang, kalau saja semua orang di Indonesia nih yang punya rezeki lebih bisa bersatu dan mengumpulkan dana segala macam, kan kayaknya awal-awal kemarin udah tuh sempat beberapa artis dan selebgram juga udah ngumpulin dana segala macem, terus juga dari Vapers Indonesia udah ngumpulin dana, terus juga beberapa artis udah banyak tuh yang ngirim APD, terus juga masker segala macam ya. Ini kan bisa menggerakkan hati orang-orang banyak yang mereka berkecukupan lebih lah gitu ya, rezekinya dilebihkan sama Tuhan. Ya ini nih kemanusiaan diuji. Dan juga yang lebih bermasalah itu ya tadi tuh yang semua dianggap jelek, semua yang batuk dianggap corona, semua yang demam dianggap corona. Ini yang nggak bagus. Jadi ya kemanusiaan diuji. Kalau misalkan dia udah, wah ini yang kena corona dijauhin, wah ini yang batuk dijauhin, ini jauhin, gue yakin dia yang pasti akan dijauhkan suatu saat gitu. Karena kemanusiaan dia udah nggak ada. Karena di sini kita diuji gitu. Pasti ada karma ya. Nggak ada. Nggak lama kok pasti itu. Orang juga mikir, nih orang kenapa sih gitu, dikit-dikit dijauhin. Pasti orang juga mikir begitu coy. Mungkin dia mikir, biar gue sehat, gue gak mau deket-deket sama orang kayak gini. Nah orang-orang yang lain juga pasti mikir, ini orang kenapa sih ngejauhin orang mulu, mau hidup sendiri apa gimana? Ya udah kan akhirnya orang juga ngejauhin dia gitu. Udah pasti itu kayak gitu, udah pasti.
jadi berketerusan gitu. Maksudnya jadi yang lain jadi ikut-ikutan gitu gak sih? Malah padahal kan awalnya cuma karena satu orang, tapi yang lain malah ikut-ikutan untuk ngejauhin gitu. Nah ini kalau ikut-ikutan mungkin bisa karena lingkungan itu berpengaruh ya. Cuma ya kita berdoa aja semoga tidak ada sih hal seperti ini gitu. Karena masih banyak kok, gue yakin orang-orang yang punya mindset bagus dan akhirnya dia menebar kebaikan dan akhirnya orang-orang juga tergerak lagi gitu. Mungkin yang awalnya agak menjauhkan diri, akhirnya mungkin dia mulai mau membantu, mau ngebantu ya mungkin itu ada pasti. Ya mungkin awal-awal iya ya, mungkin awal-awal kena gitu kan kayak gue aja kadang kalau kayak sakit gitu kan nggak enak badan itu juga pikirannya kemana-mana coy. Sekarang tuh kayak batuk dikit aja terus badan udah nggak enak tuh kayak udah mikirnya gue corona kali ya gitu kan Kayak kira-kira udah udah begitu berat ya banget gitu. ya. Nah, udah Berat nggak banget. enak banget pikiran udah kemana-mana udah kayak bawaannya nih kalau udah sakit nih gue mati bentar lagi nih kan. Waduh. Sama ini sih Dan mau satu lagi gue tuh risih gitu sama netizen. Kadang tuh gimana ya ketika seseorang udah ngelakuin hal baik nih, terus orang itu tiba-tiba suatu saat nggak menampakkan perilaku baiknya gitu, kayak misalkan sedekah, terus buka donasi. Padahal kan kita nggak tahu ya di belakang layarnya apa dia bisa jadi sedekah diem-diem tanpa nyebarin di sosmed ya. Aku pernah baca ada satu postingan di mana salah satu netizen komentarnya kayak gini, kok nggak pernah sedekah-sedekah lagi sih, kok nggak pernah buka donasi lagi sih, mana nih postingan-postingan sedekahnya. Duh, dalam hati gue, maksud gue buat apa gitu loh, lu sampai nagihin kebaikan orang yang sifatnya ditampakkan di sosial media. Harusnya kan semua perilaku baik nggak semuanya harus dikasih lihat dong. Ada beberapa hal yang emang sifatnya untuk ya udahlah untuk konsumsi pribadi aja, maksudnya nggak perlu diumbar ke sosial media. Kayak misalkan infak Jumat, itu kan kita langsung infak tanpa perlu ngapain gue infak Jumat update di sosmed. Toh juga ini kan maksudnya nggak ada gunanya gitu. di bumerangin maksudnya Nah, di bumerangin malah pas duitnya mau dimasukin ke kotak ya. iya, dibumerangin. Lu bilang dibumerangin fitur Instagram. Gue nangkepnya tuh malah perilaku baik yang kita udah sebarin ke sosmed malah dibumerangin lagi gitu loh sama netizen. Karena suatu ketika kita tuh udah nggak nampakin perilaku baik kita di sosmed, jadi si netizen bumerangin lagi nih. Mana nih perilaku baik lu? Apa jangan-jangan cuma pencitraan lagi? Gue agak risih aja sih sama perilaku netizen yang kayak gitu ya. Nah, menurut lu gimana? Netizen kan gitu. Kenapa? Gimana? Iya, menurut lu gimana tanggapannya? Kayak menghadapi netizen kayak gitu. Misalkan lu suatu ketika nih, lu buka donasi di Instagram lu, banyak yang lihat. Beberapa bulan ke depan, lu nggak buka donasi atau berbuat hal baik atau menampilkan hal-hal yang baik di sosial media lu. Tiba-tiba ada nih satu orang datang kucuk-kucuk, nanya, mana nih postingan-postingan positif lu, terus pokoknya kayak nuntut gitulah seolah-olah. Menurut lu gimana cara menanggapinya? Netizen mah nggak usah diladenin dia dalam artian ya biarin aja mereka berpendapat seperti apa. Yang pasti yang harusnya kita lakuin itu ya tetap tetap bukan berkonten ya istilahnya ya tetap kita menyebarkan sesuatu yang emang yang ketika kita mau kita sebarkan itu kita lihat dulu nih apa namanya dampaknya nih. Kita misalkan kita mau memposting habis santunan, habis bikin donasi atau mungkin hanya sekedar bagi-bagi takjil segala macam ya nggak apa-apa gitu. Ini kan untuk menggerakkan hati orang lain juga. Wah, karena nggak mungkin coy kita ini hidup kita berperilaku kan bukan buat nurutin kemauan netizen, bukan nurutin semua komentar netizen kan enggak. Biarin aja. Karena kan
sekarang gini, kita yang badan-badan kita, rezeki-rezeki kita, eh, otak-otak kita yang mana kita yang mau ngejalanin sesuatu itu ya semuanya kan kita sendiri yang nyiapin. Netizen bantu apa? Nggak ada kan. Syukur-syukur mau doain atau mungkin syukur-syukur mau bantu donasi. Kalau enggak ya udah biarin aja. Karena kalau kita mikirin netizen nggak ada selesainya. Kita bakal gimana caranya kita bikin netizen senang, bikin semua komentar di postingan kita ini bagus, nggak mungkin, coy, nggak mungkin. Kayak yang pasti udah biarin aja. Netizen mah biarin aja. Nanti akan sadar pada waktunya kok, selalu aja. Yang penting kita berbuat baik, terusin aja. Kita nggak usah mikirin eh, gimana caranya untuk memenuhi atau memuaskan para netizen, itu nggak usah. Biarin aja. Kita lakuin sebisa kita lakuin semampu kita lakuin apa yang kita bisa gitu. Nggak usah nurutin kemauan orang, kemauan netizen, biarin aja. Selagi emang itu baik lakuin, selagi emang itu memberikan dampak positif, sebarkan, gitu aja sih. Kesimpulan dari semua topik yang udah kita bahas hari ini gimana kalau dari lu? Nanti baru dari gua. Ya dari gua dulu ya. Iya. Oke, kesimpulannya yang pasti di masa-masa seperti ini tadi yang gue bilang, kemanusiaan kita diuji gitu loh. Mindset kita harus diperbaiki dan aksi-aksi kita dan semua yang kita sebarkan juga harus dipilih-pilih lagi. Jangan sampai semua yang kita sebarkan, semua yang kita posting, semua yang kita snap atau apapun itu di media sosial itu bakal jadi bumerang buat kita. Jangan sampai. Nah, terlebih lagi gue garis bawahi, sebagai anak muda mindsetnya harus diperbaiki, aksi-aksinya juga harus, tapi dalam artian bisa memberikan manfaat bagi orang-orang lain juga gitu. Apalagi di masa-masa kayak gini kan kita nggak mungkin bisa banyak beraksi, coy. Nggak mungkin kita bisa langsung turun ya kan. Kita mau turun bagi-bagi, kayak misalkan mau turun bagi-bagi sembako aja susah gitu kan, harus ada izinnya segala macam, mau bagi takjil juga harus ada izinnya. Maka dari itu ya kita punya rezeki, salurkan. Kita punya apa nih, sembako, salurkan. Ya lebih simpelnya segitu aja. Yang penting selagi baik lakukan, selagi bermanfaat sebarkan, gitu aja kalau menurut gua sih. So ya kita berdoa sama-sama semoga pandemi ini segera selesai ya, segera pulih dunia, segera pulih Indonesia, dan juga Amin. kita berdoa nih, ya kan, kita berdoa jangan jangka pendek nih bro, ya gue kasih tahu lagi, jangan jangka pendek. Yo, Kenapa? Mungkin orang bakal tetap mungkin orang aja bakal deh. berdoa semoga corona selesai, semoga corona selesai. Padahal nanti kita nggak tahu setelah corona datang apa gitu kan, apa yang akan datang lagi setelah corona. Maka kita doanya jangka panjang nih. Uh, Semoga dunia ini dilindungi selalu gitu kan dari segala malapetaka, dari segala malapetaka, dari segala penyakit-penyakit yang ada. Ya, seenggaknya kita berdoa seperti itu, dan juga kita banyak belajar nih para ilmu-ilmu ya kan, yang punya ilmu medis, yang kedokteran segala macam. Kita doakan semoga mereka bisa segera menemukan dan segera menemukan obat, segera menemukan vaksin, dan untuk kedepannya nanti mereka bisa bekerja lebih baik lagi. Mungkin kayak gitu sih lah dari gue. Oke. Wah, semua kata-kata gue udah diwakilkan oleh Ipan ya. Kalau dari gue sih ya intinya mulai dari diri lu sendiri dulu. Jangan menuntut diri kita untuk memiliki peran yang besar gitu. Mulai dari hal-hal yang kecil dulu aja. Dan ruang lingkupnya pun mulai dari keluarga, mulai dari diri sendiri, saudara, adik, kakak. Gak usah pengen berperan besar kayak mereka-mereka yang emang udah apa ya, udah terkenal dan ruang lingkupnya tuh luas gitu. Sama ini sih, kalau pengen melakukan sesuatu lebih dipikirin dulu apa dampaknya. Kayak misalkan kita pengen posting sebuah konten yang terkait dengan corona, kita lebih mikirin dulu nih dampak dari postingan kita tuh bakal kayak gimana.
Terus jangan lupa untuk lebih mencari tahu sih atas apa yang pengen kita sebarkan atau berita-berita yang kita baca atau kita terima. Ya, mungkin sekian dari kita ya, terutama dari gue yang mana di awal. Ya, gue mohon maaf atas segala tutur kata yang mungkin kurang berkenan di telinga para pendengar, karena ya gue manusia biasa yang mana kadang masih mengeluarkan kesalahan-kesalahan dalam hal berbicara gitu ya. Dan juga untuk kritik, saran, dan apapun itu bisa disalurkan lewat DM IG kita atau mungkin dari IG kita masing-masing lah ya, nanti bisa dicantumin ya Rel ya. IG kita masing-masing udah dicantumin di bio Instagramnya. Iya siap. Ntar tinggal tunggu nanti podcast selanjutnya. Yang pasti kita butuh banget saran dan juga kritik dari kalian semua. Terima kasih.